Apa makna pidato tentang kriteria pemimpin yang disampaikan Jokowi dan kemana arah dukungan relawan Jokowi terhadap bakal Capres 2024 nanti? Kita akan bahas dengan pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif di Political Literacy, Gun Gun Haryanto. Kang Gun Gun, selamat malam. Selamat malam, Friska. Menarik kalau tadi mendengar pidato politik Jokowi di depan relawannya menjelaskan kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk Indonesia. Apa yang Kang Gun Gun baca, terlebih lagi disampaikan dengan nada suara, dengan tone, dengan intonasi yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Ya, ini pidato yang ekspresif ya, dan dalam banyak hal memberi penekanan, ya, stressing point ya, pada kebutuhan-kebutuhan yang tentu diperlukan bagi pemerintahan Pak Jokowi, seperti misalnya potensi Indonesia untuk menjadi negara maju ya, jangan sampai kemudian terdistorsi ya. Kemudian tentu juga pemimpin yang berani ya, dalam konteks berhadapan dengan negara-negara lain dalam skala global, karena 5 sampai 10 tahun Pak Jokowi bilang akan ada ketidakpastian global sehingga kemudian dibutuhkan pemimpin yang pengambil resiko. Nah, sebenarnya banyak sekali ulasan yang berulang yang sebenarnya kalau kita lihat ya, poin utamanya sebenarnya sama, Ya. yaitu soal bagaimana pentingnya membangun semacam kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Ya. Nah, ini dalam konteks retorika politik ya, disampaikan oleh Pak Jokowi, selalu kemudian menekankan adanya ketidakpastian global dan Ya. butuh pemimpin pengambil resiko, kira-kira begitu ya. Nah, kalau isinya sudah pernah didengarkan baik dalam kegiatan sebagai presiden maupun saat ini, tapi tadi ada beberapa diksi yang disampaikan, misalnya jangan berpikir bahwa intinya presiden itu bukan hanya sekadar duduk, tanda tangan di istana, harus kerja keras begitu, harus bekerja untuk rakyat. Ini apa yang Kang Gun Gun baca? Dengan tadi nada yang tinggi pula yang disampaikan. Nah, itu diksi dan logikanya kan menopang argumen tadi yang disampaikan di awal. Tetapi sebenarnya ini bisa menjadi semacam basis, Friska, dari sebuah keinginan ya, Pak Jokowi untuk kemudian kalau saya lihat benang merah ya dari keseluruhan pidato itu soal keberlanjutan ya. Dari sekian banyak program, sekian banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ini semacam basis lah. Ya. Secara normatif semua pasti setuju bahwa Indonesia memang punya potensi maju karena punya bonus demografi gitu. Itu normatif, semua orang pasti mengamini. Kemudian juga secara makro apa yang disampaikan Pak Jokowi soal ketidakpastian global itu memang realitas hari ini. Kemudian problem solving yang diperlukan dengan kehadiran pemimpin berani itu juga saya pikir diamini semua pihak ya kan. Nah, yang paling menarik adalah musrah sebagai konteks begitu ya, dan kemudian munculnya nama-nama capres yang disebut tadi belakangan oleh aktor utama musrah seperti Mas Budi gitu ya. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo begitu ya. Kemudian ada nama-nama cawapres juga yang disebut ya. Selain capres juga memasukkan nama Erlangga ya. Nah, ini harus dibaca sebagai sebuah konteks. Kalau Pak Jokowi di pidato tidak menyebut nama, tapi kemudian kan sebuah forum itu kemudian tali temali atau berkelindan yang kemudian itu kemudian bisa kita baca sebagai pesan politik. Bisakah dikatakan Kang Gun Gun di forum ini Presiden Jokowi sama sekali tidak mau menyebutkan nama capres tapi membiarkan relawan yang menyampaikannya ke publik sebagai perwakilan dari Jokowi begitu? Iya, ini semacam strategi saja ya. Pak Jokowi melakukan equivocal communication strategy. Jadi strategi yang membuat komunikasinya tidak terlalu jelas, mention nama gitu ya. Tetapi orang bisa membaca konteks dan menghubungkan dengan pesan-pesan yang ada di dalam forum itu. Seperti misalnya yang disebut oleh relawan musrah. Dan saya yakin kalau kemudian nama-nama itu sudah disebut oleh Mas Budi dan kawan-kawan, itu juga dengan sepengetahuan Pak Jokowi. Cuman kan ada strategi 2 tahap. Pertama musrah menyampaikan pada Pak Jokowi. Jokowi kemudian mencoba untuk menyimpan atau buying time gitu ya, membeli waktu. Kemudian
membuat semacam prakondisi untuk menciptakan komunikasi politik intens ya, terutama dengan kekuatan real politik, sebut aja misalnya Pak Prabowo, Ya. Pak Ganjar dengan mesin-mesin partai pendukungnya untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik di kemudian hari. Begitu. Ada yang berbeda dibandingkan pertemuan Jokowi dengan relawan di beberapa forum sebelumnya. Misalnya kalau kita tahu ada kode-kode yang biasanya disampaikan, rambut putih lah begitu, bahkan disebut kata Pak Jokowi ya bisa Pak Ganjar, tapi Pak Prabowo juga rambutnya ada putihnya begitu. Nah kalau di forum ini tidak ada sama sekali. Apa yang Kang Gun-Gun baca kehati-hatian Jokowi di forum kali ini? Ya karena sekarang kan sudah mulai konsolidatif ya, dan poros yang kemudian sebut aja mengusung diksi keberlanjutan itu ada di dua figur, Hmm. ya Ganjar Pranowo dengan di-endorse oleh PDI Perjuangan begitu ya, secara resmi malah sudah, kemudian Pak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra dan kawan-kawannya. Nah ini kan butuh kehati-hatian, kenapa? Karena proses komunikasi politik terutama untuk paket capres-cawapres, Ya. kemudian bicara soal mekanisme power sharing, bicara soal pembiayaan pemilu, itu saya yakin belum bulat tuntas, ya kan? Sehingga memerlukan yang disebut dan prakondisi yang kondusif, dan itu kemudian memastikan bahwa apa yang disampaikan Musra juga bisa menjadi semacam satu input sekaligus menjadi sumber daya politik bagi Pak Jokowi untuk Hmm. kemudian berbicara dengan kekuatan real politik seperti partai Ya. begitu. Nah, soal yang tadi memberikan input untuk parpol, Pak Jokowi juga tadi terang-terangan bilang, nanti saya akan bisikan, bahkan akan memberikan bisikan kuat begitu ke partai politik. Nah, seberapa besar pengaruh Pak Jokowi di sini yang bukan ketua umum parpol terhadap koalisi-koalisi yang sebelumnya dikatakan, misalnya ketua umum PAN Zulkifli Hasan bilang bahwa mengorkestrasi koalisi itu adalah Pak Jokowi dan juga setelah makan malam bareng di istana misalnya. Bagaimana Kang Gun-Gun membaca ini? Iya, jelas ya dari ragam peristiwa politik ya, bahkan sejak Musra itu juga dilakukan di tahun lalu, ini kan berkelindan juga dengan aktivitas Pak Jokowi bertemu dengan partai-partai Ya. politik ya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benang merahnya sebenarnya sudah terbaca ya, bahwa dia memang mengorkestrasi secara langsung maupun tidak ya. Ya. Contohnya misalnya aktivitas Pak Jokowi bertemu dengan kekuatan partai-partai yang ada di koalisi yang beliau pimpin, kecuali Partai Nasdem, ya kan? Dan itu kemudian secara demonstratif itu ditunjukkan ke khalayak, hanya belakangan kemudian Pak Jokowi sepertinya sedang mengerem ya pernyataan-pernyataan soal nama. Ya, nama itu antara Pak Ganjar ataupun misalnya orang akan melakukan politik asosiatif dengan Pak Prabowo, itu nampak ada kehati-hatian. Kenapa? Karena dua nama ini sama-sama berada di arus utama yang sama, yaitu soal diksi keberlanjutan. Makanya kemudian sepertinya sedang melakukan semacam proses mengonsolidasikan kuasa politik di antara ragam kekuatan pengusung. Ya. Ya, yang kemudian satu arus itu untuk kemudian tidak mengalami yang disebutkan gap komunikasi atau hambatan komunikasi ya, apalagi sampai misalnya hambatan psikologis ya, Ya. psychological barrier itu yang kemudian berpotensi nanti destruktif bagi Pak Jokowi dan koalisi yang sedang dibangunnya begitu. Saya mau kejar dua hal soal ini, Kang Gun-Gun. Yang pertama, soal parpol koalisi yang saat ini sedang di proses konsolidasi yang berlangsung, kan koalisi besar juga masih belum terbentuk. Bahkan setelah bertemu Pak Jokowi di istana, tadi pasca acara ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi kapan ketemu lagi dengan koalisi besar? Dijawab Pak Jokowi secepatnya begitu. Nah, apa yang dibaca? Apakah yang memang seperti yang tadi Kang Gun-Gun bilang bahwa ini adalah salah satu suara dari akar rumput yang coba dibawa ke partai politik untuk mengorkestrasi koalisi yang masih belum jelas bentuknya sampai sekarang? Itu yang pertama. Ya, menurut saya ini akan menjadi satu puzzle ya, dari sumber daya politik yang berupaya untuk diartikulasikan oleh seorang Jokowi begitu ya. Selain misalnya mengorkestrasi sejak sebut aja misalnya pertemuan-pertemuan elit KIB, kemudian masuk juga memberi endorsement pada Pak Prabowo, dan tentu ini berhubungan dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya begitu ya, dan itu kemudian menjahit beberapa partai yang kemudian dalam pertemuan-pertemuan selama bulan Ramadan, sebut aja misalnya ada pertemuan 5 partai begitu ya.
Dan itu nampak ada keinginan besar untuk menjahit koalisi besar partai Mhm. politik atas nama keberlanjutan begitu ya. Ya, Dan ini tidak mudah memang. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan strategis partai mhm, seperti efek ekor jas ya, ya, misalnya Pak Prabowo butuh efek ekor jas bagi Partai Gerindra begitu ya, kemudian PDIP juga butuh sosok yang bisa tentu menjaga ya eksistensi partai sebagai partai pemenang dengan mmm, munculkan figur juga sehingga mmm, top of the ticket mmm, ini perebutan yang tidak mudah antara Prabowo dan Ganjar begitu ya. iya, Belum lagi misalnya meskipun ya secara informal sudah banyak pernyataan publik bahwa Pak Jokowi adalah kekuatan rujukan atau iya, reference seperti Pak Zul kan Pak Ketua Umum PAN bilang iya, bahwa apa ikut Pak Jokowi belum tentu juga dalam iya, konteks skema koalisi itu udah tuntas gitu iya, perbincangannya sehingga kemudian butuh prakondisi yang mmm, kondusif untuk kemudian memastikan bahwa koalisi besar yang diinisiasi sejak lama oleh Pak iya, Jokowi itu kemudian sampai mmm. bisa terwujud begitu. Koalisi besar masih belum terjahit sampai sekarang. Yang kedua tadi poinnya soal mengerem kode di depan publik. Apakah bisa jadi ini menyusul juga kritik Pak JK misalnya yang bilang bahwa jangan terlibat terlalu dalam di politik praktis di Pilpres 2024 ini. Kang Gun Gun membaca ke sana juga kah? Ya menurut saya memang belakangan kan muncul kritik tajam ya soal Pak Jokowi kan menurut saya dalam sosok Pak Jokowi ini ada kapasitasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang harus berdiri di atas semua golongan begitu. Dan kritik ini sepertinya kemudian apalagi setelah Pak JK melakukan kritik terbuka itu beresonansi. Mhm. Kemudian diamplifikasi juga oleh banyak kelompok, terutama misalnya di sosial media kita bisa dengarkan itu, kita bisa baca itu. Nah itu menurut saya penting juga didengar oleh Pak Jokowi. Ya, Jadi memang peran-peran strategis sebagai presiden ya, kepala negara, kepala pemerintahan itu harus diperhatikan betul sehingga kemudian tidak muncul yang disebut dan konflik of interest ya, ya, atau konflik kepentingan apalagi misalnya ya. nanti bisa Oke. terbaca ada potensi-potensi abuse ya, abuse of power. Nah itu Mhm, yang kita tidak inginkan mhm. tentu ya. Oke, baik. Dan menarik juga kita tunggu bagaimana nanti kode-kode politik yang akan dilontarkan dan manuver apa lagi yang akan dijalankan pasca pertemuan ini. Terima kasih atas ulasannya. Pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Haryanto. Kan Gun Gun, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.